itu selalu jadi masalah karena masih banyak yang belum kita ketahui nih ilmunya nih. Sekarang saya mau tanya nih Bib, sebenarnya bagaimana sih status waris dari seorang cucu dalam harta seorang kakek atau neneknya? Berapa persen sih sebenarnya warisan yang akan didapatkan seorang cucu dari nenek atau kakeknya? Mohon penjelasannya Habib. Cucunya laki-laki atau perempuan nih? Nah, kalau laki-laki berapa, kalau perempuan berapa? Penting nih. Dapat wasiat gak? Nah, itu dia penting. Silakan Habib, mohon penjelasannya. Afwan Ustadz Maulana, afwan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cucu adalah asabah. Bisa dapat, bisa enggak. Jadi tergantung nih, bisa dapat dan bisa tidak. Karena apa? Karena cucu adalah generasi kedua. Ada penghalangnya di generasi pertama. Hak seorang cucu itu terhalang apabila masih ada ayahnya. Misalkan saya anak, ini ayahnya masih hidup, warisan dari kakek. Ya kan nggak dapat, karena yang dapat adalah bapak saya. Betul gak? Betul, orang jawab. Nah, betul. Nah, terus apa lagi? Dan hak cucu terhalang apabila orang tuanya meninggal terlebih dahulu. Nah, hak cucu ini terhalang apabila orang tuanya meninggal terlebih dahulu. Jadi misalkan contoh nih, ada orang tua, ya kan, orang tua. Ini bapak saya, ya kan, bapak saya meninggal terlebih dahulu. Terus kakeknya, mama neneknya belum meninggal. Baik. Masih ada paman-paman yang lain. Nah, itu ke anak dulu apa kecil? Paman. Oh, paman dulu berarti ya. Iya, berarti jatahnya di generasi pertama. Nah, alangkah baiknya. Nah, kalau seperti ini nih gimana nih? Alangkah baiknya paman-paman itu memberikan sodako. Yang ini pamannya, sodako sama saya. Satu, saya adalah anak yatim. Ya. Yang kedua adalah saya ponakan. Jadi memberikan yang namanya rizkinya untuk siapa? Untuk keponakannya. Ini pun diperbolehkan. Dan juga bagian cucu laki-laki bisa mendapatkan seluruh warisan apabila dia seorang diri. Kalau cucu laki-laki. Nah, kalau misalkan dia adalah cucu perempuan, ada lagi aturannya. Bahwasanya kalau cucu perempuan dari anak laki-laki, nah kalau cucu perempuan dari anak laki-laki, dia memiliki banyak aturannya. Yang pertama, cucu perempuan dari anak laki-laki memperoleh setengah bagian dari warisan jika dia sendirian. Tidak ada saudara laki-lakinya, tidak ada anak laki-lakinya. Jadi kalau misalkan dia sendirian, dia bisa dapat setengah. Kalau misalkan lagi, dia itu memperoleh bagian 2/3 bagian dari warisannya. Jika jumlahnya 2 atau lebih. Jadi misalkan nih saya perempuan, ini perempuan, ada 2 kan? Ada 2 di perempuannya. Ya kan? Atau lebih, maka dapatnya 2/3. Ya kan? Dengan syarat tidak ada cucu laki-laki dan tidak ada anak laki-laki ataupun anak perempuan yang daripada keluarganya tersebut. Nah, prinsipnya adalah kalau lebih dari 2 orang, ya kan, dia dapat 2/3. Terus kalau memperoleh 1/6 bagian dari warisan jika ada 1 orang anak perempuan, tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, baru dia mendapatkan 1/6. Dan oleh karena itu, inilah yang diperoleh dari asobah bersama dengan cucu laki-lakinya. Dan bila tidak ada anak laki-lakinya juga, cucu yang laki-laki memperoleh 2 bagian. Jadi cucu laki-laki memperoleh 2 bagian, cucu yang perempuannya mendapatkan satu bagian. Dan ini seperti yang dijelaskan bahwasanya anak laki-laki dengan anak perempuan. Jadi prinsipnya adalah cucu itu adalah generasi kedua. Jadi kalau misalkan dia terpotong dengan siapa? Dengan orang tuanya, dia nggak dapat. Dia terpotong lagi dengan ini yang nggak dapat lagi. Jadi generasi kedua masih jauh. Betul. Jadi jangan mikirin warisan aja, minta wasiat. Nah, minta wasiat. Wasiat paling banyak 1/3. Gitu. Baik. Jadi tapi kita harus jadi jelas strukturnya gitu ya. Jadi kalau misalnya masih ada orang tuanya atau paman-pamannya, jadi statusnya pasti akan lebih tinggi dulu paman-pamannya. Jadi peluang cucunya. Cucu yang tinggal di rumah neneknya, peluangnya dapat wasiat. Sepertiga, Ustaz. Sepertiga ya. Baik. Alhamdulillah nambah ilmu baru mengenai wasiat terhadap dari nenek ke cucunya gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas lagi. Saya mau ke Ustaz Syam. Ustaz Syam, kita kalau ngomongin katanya sekarang alasannya banyak nitipin ke kakek neneknya itu karena orang tuanya sibuk. Kalau kita menelaah gitu ya kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat itu Rasulullah tuh kayaknya lebih sibuk dibandingkan orang tua zaman milenial sekarang ya. Dulu Rasulullah itu harus berdagang, berdakwah dan memimpin perang gitu ya. Tetapi tetap mampu loh mendidik anak-anaknya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kita bisa meniru Rasulullah walaupun di tengah kesibukan, tapi beliau masih bisa mengurus anaknya sendiri. Nah, ini mohon penjelasannya
kisahnya Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat guruku Habib Ustadz Maulana Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, berikan kepada kami anak-anak yang soleh. Tapi jangan lupa berikan kepada kami juga orang tua yang soleh gitu. Jadi supaya orang tua kami tidak nitipin kami sembarangan gitu kepada orang lain. Dan jadikan kami juga ini orang tua yang soleh kepada anak-anak kami. Karena subhanallah dikatakan manusia paling sibuk itu Rasulullah. Sesibuk-sibuknya seorang pemimpin negara, Rasulullah itu pemimpin dunia. Saking sibuknya gitu. Dan sibuknya Rasulullah bukan hanya mengurusi umatnya di dunia, tapi ngurusin sampai urusan akhiratnya. Coba bayangin gimana sibuknya Rasulullah SAW, tapi masih sempat menjadi kuda-kudaan bagi cucunya. Masih sempat untuk bangunin anaknya untuk sholat tahajud gitu. Masih sempat mampir untuk bangunin anaknya bersama mantunya untuk sholat tahajud berjamaah. Subhanallah. Maka lihatlah bagaimana perhatian Rasulullah SAW. Karena sejatinya kesibukan itu hanyalah masalah prioritas sebenarnya. Kesibukan itu masalah prioritas. Tidak ada orang yang benar-benar sibuk. Tidak ada orang yang benar-benar sibuk sampai tidak punya waktu untuk anak. Kalau ada orang sampai tidak punya waktu untuk anaknya, berarti anaknya bukan prioritasnya. Kita kalau mencintai sesuatu, kita kalau benar-benar mau bertanggung jawab atas sesuatu, sesibuk apapun kita pasti menyempatkan diri untuk membuka hal tersebut. Atau menyempatkan waktu untuk hal tersebut. Saya hobinya main game. Saya sesibuk apapun, mau ceramah, kalau saya belum main game hari itu, saya buka HP untuk main game. Padahal waktunya sempit. Kenapa? Karena mungkin bagi saya ini adalah prioritas. Saya harus main game hari ini. Subhanallah. Jadi apalagi kalau anak. Apalagi kalau masalah anak. Bagaimana kita meniru baginda Nabi SAW? Satu, Nabi itu selalu berkata positif. Tadi dikatakan oleh guru kita Ustadz Maulana bahwa jangan ada kata negatif. Nabi SAW, Sayyidina Anas bin Malik itu masih kecil ikut sama Rasulullah SAW. Sayyidina Anas bersaksi, saya tuh pernah sebenarnya nggak turut sama Nabi. Jadi disuruh sama Nabi, Anas pergi sana. Ada diperintah sama Rasulullah SAW. Sayyidina Anas, ya Rasulullah saya malas melakukannya gitu. Jadi malas disuruh sama baginda Nabi SAW. Maka Nabi tidak ada memancarkan wajah marah, tidak ada memancarkan wajah apa. Nabi cuma mengatakan, apakah kau sudah mengerjakan perintahku? Baik ya Rasulullah, saya kerjakan sekarang. Artinya dia tidak mengerjakannya tadi, tapi Nabi tidak marah. Selama hidup sama Rasulullah SAW, tidak pernah saya melihat Rasulullah mengkritik apa yang saya lakukan. Tidak pernah Rasulullah mengomentari apa yang saya kerjakan. Jangankan memarahi, mengomentari saja tidak pernah Rasulullah SAW. Jadi ternyata akhlak Nabi satu, tidak pernah menyusahkan anak-anaknya. Yang kedua, Nabi SAW kepada anak-anaknya pun memberikan hak yang sama, yang adil. Ada yang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya mau bagi wasiat ini kepada anak-anak. Semua dapat enggak? Sebenarnya yang paling saya sayang aja sih, kata Nabi, saya enggak mau ikut-ikutan deh kalau gitu. Enggak mau jadi saksi. Jadi memberikan hak yang adil dan Nabi SAW senantiasa bersama dengan anaknya. Bahkan Sayyidatina Fatimah itu kalau jalan mirip banget sama Rasulullah. Kenapa? Karena saking seringnya lihat ayahnya jalan. Ya Allah. Ya, kita enggak pernah anak kita lihat kita jalan enggak tahu gimana jalan bapaknya. Ini berarti memang benar-benar mengidolakan bapaknya sendiri. Nah itu yang susah di zaman sekarang. Makanya ada pesan kan, jadilah seorang ayah yang mana anakmu bercita-cita punya suami sepertimu. Wah luar biasa. Itu tuh PR-nya buat kita, bagaimana kita supaya bisa menjadi idola dari anak-anak kita. Berarti kita harus punya aspek-aspek idola gitu ya. Teladannya berat nih Masya Allah.